Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Kamis 16 April 2026. Mana Surgawi kembali hadir dengan renungan yang berjudul Kutu Pemakan Lidah. Firman Tuhan kami ambil dari Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dunia laut yang luas, terdapat makhluk kecil namun mengerikan bernama Simotua esigua, atau yang dikenal juga sebagai kutu laut pemakan lidah. Parasit ini hidup dengan cara yang luar biasa aneh, sekaligus menakutkan. Hewan ini akan masuk ke mulut seekor ikan melalui insang, kemudian menempel pada lidah ikan itu dan secara perlahan menghisap darah hingga lidah ikan mati dan membusuk. Setelah itu, Simotua esigua akan menggantikan posisi lidah tersebut dan menjadi lidah baru bagi ikan yang ditumpanginya. Sejak saat itu, ikan yang malang tersebut akan menggunakan tubuh parasit itu untuk mengunyah makanannya. Parasit ini dapat ditemukan di Samudra Pasifik, terutama di sekitar pantai Amerika Tengah dan Selatan. Para ilmuwan percaya bahwa proses simbiosis parasitisme ini adalah sebuah bentuk adaptasi ekstrim dari hewan tersebut untuk bertahan hidup di lautan yang kejam dan penuh predator. Fenomena makhluk kecil ini memberi kita peringatan besar. Ada hal-hal kecil yang jika dibiarkan hidup dalam hati kita terlalu lama, bisa perlahan-lahan menggigit habis dan mengambil alih hidup kita. Dalam kehidupan rohani, dosa dan kepahitan sering bekerja seperti Simotua esigua. Mereka tidak langsung menghancurkan, tetapi masuk secara perlahan, melalui pintu kecil seperti kebohongan, iri hati, amarah, atau kompromi yang kita anggap sepele. Awalnya mungkin hal ini nampak tidak berbahaya. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, dosa itu menghisap kerohanian kita, membuat kita kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan, dan akhirnya menggantikan lidah kita, mengubah cara kita berbicara, berpikir, dan bertindak dalam keseharian kita. Ketika hati dikuasai oleh dosa, maka perkataan dan perbuatan kita pun turut tercemar. Sama seperti ikan Simotua esigua yang kini menggunakan parasit sebagai lidahnya, orang yang hidup dalam dosa tidak lagi memancarkan suara Kristus, tetapi suara dunia yang merusak. Tuhan memanggil kita untuk waspada terhadap setiap benih dosa yang mencoba masuk ke dalam hidup kita. Jangan biarkan hal-hal kecil menguasai dan mengubah identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebaliknya, biarlah kasih Kristus yang hidup di dalam hati kita menjadi kekuatan yang memurnikan pikiran, perkataan, dan tindakan kita, agar hidup kita benar-benar mencerminkan kemuliaan-Nya. Karena itu, Alkitab menasihati kita untuk menjaga hati dan hidup kita dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan kebencian, iri, keserakahan, atau kebohongan kecil menetap di dalam kita. Sebab dari hal-hal kecil itulah iblis sering memulai pekerjaannya. Hanya jika kita menyerahkan hati dan lidah kita setiap hari kepada Tuhan, barulah kita bisa hidup dengan suara yang benar, yaitu suara yang membawa kepada kehidupan, bukan kehancuran. Mari kita minta agar Roh Kudus mengendalikan lidah hati kita yang menuntun setiap kata dan tindakan agar memuliakan Kristus. Kata-kata bijak, ketika hidup kita di dalam kebenaran, maka suara kita akan menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, ampuni aku atas segala dosa, amarah, dan kepahitan di dalam diriku. Ubahlah lidahku, penuh dengan perkataan yang penuh kasih dan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu bersama pembacaan renungan Mana Surgawi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.